Halo teman-teman, nama aku Anbiro Valvina. Aku sebagai founder dari Serasa Kreatif. Kesibukan sekarang, aku kuliah di ITS, jurusan Teknik Elektro. Terus di samping itu, aku juga masih ngurusin Serasa. Serasa sendiri sebenarnya creative agency based on event organizer. Jadi kita kayak creative agency, kolektif dari perkumpulan research creative agency, tapi core-nya di event organizer, yang mana kita fokusnya di event. Oke. Gimana proses akhirnya terjun ke bisnis? Itu dimulai sebenarnya mulai dari setelah lulus SMA. Jadi saya lulus SMA tahun 2018. Kebetulan kan dari transisi SBMPTN, waktu itu masih SBMPTN namanya, ke kuliah, itu kan agak lama ya. Nah, terus kebetulan dulu waktu SMA nih, saya dulu terpilih sebagai ketua pensi. Dulu saya di SMA 2, Negeri 2 Surabaya, sebagai ketua Smada Fiesta. Nah, waktu itu inget banget, waktu itu saya jadi ketua ngundang Salon Seven Raisa Gigi. Nah, setelah dari situ muncul goals baru lah. Pokoknya setelah lulus nanti pengen ngadain konser sendiri juga. Waktu itu belum tahu gimana caranya. Pokoknya pengen ngadain konser sendiri setelah lulus. Nah, akhirnya dari situlah saya dan teman-teman SMA 2 berempat waktu itu kita bikin as a group Serasa Kreatif itu, yang waktu itu base-nya emang event organizer gitu. Sebenarnya kalau kita balik ke dulu awal pas mulai, itu dulu emang belum kepikiran industri kreatif itu sebesar apa, karena jujur waktu SMA, ya sama sepertinya halnya anak SMA di SMA lain, kita ngadain event itu cuma kita panitia dan kita cuma tahu sebatas event ini untuk membranding sekolah. Padahal sebenarnya kalau kita ngeliat sendiri, event itu sebenarnya bagian dari industri kreatif kan, ya, yang dimana sekarang event tuh jadi platform terbesar dari industri kreatif selain ada media-media lain, mas salah satunya event. Nah, singkat cerita setelah 2018 itu kami bentuk Serasa Kreatif, saya dan teman-teman, terus kita urus legalitasnya. Waktu itu awalnya kita masih ngerjain event kecil-kecil tuh, waktu masih ngerjain promnya salah satu SMA di Surabaya, habis itu ngerjain event-event kecil, sampai akhirnya kita masuk ke corporate, masuk ke brand waktu pertama kali ngerjain Yuzu. Nah, dari situ baru tahu nih, ternyata creative agency lebih bigger dan without sebelumnya. Yang akhirnya dari situ mulailah kita ibaratnya mulai beropen visi lagi lah, kalau misalnya sektor yang bisa didalami di industri kreatif ini masih banyak gitu. Dan event ini salah satunya yang bisa di-develop. Serasa itu apa sendiri? Sebenarnya tadi sudah aku singgung sebelumnya. Jadi sebenarnya Serasa itu namanya Serasa Kreatif. Kita kumpulan sekelompok anak yang sama-sama lulus dari SMA yang sama waktu itu, tepatnya di SMA Negeri 2 Surabaya, yang pengen bikin platform lah buat anak muda buat berkreasi. Jadi dalam arti di sini kita core-nya event organizer, tapi event organizer yang developasinya lebih ke kreatif agency. Jadi kita juga ngerjain hal-hal yang ada unsurnya sama kreatif agency, contohnya kayak branding, advertising, sosial media juga, tapi core-nya tetap event. Dari Serasa sendiri sebenarnya kita udah punya produk dari segi event, yaitu Pasar Pemuda 2019. Kalau teman-teman tahu di Surabaya, tahun lalu kita bikin event pertama kita, namanya Pasar Pemuda 2019. Nah, itu salah satu produknya atau brand dari Serasa juga. Pengalaman bangun Serasa sendiri, dulu kan karena awalnya kita kan emang project, bisa dibilang project iseng ya. Jadi project iseng tahun 2018 waktu itu, masih lulus SMA, nggak tahu nih industri kreatif ini sebesar apa, lingkup kerjanya seperti apa, sepak terjangnya seperti apa. Nah, kita waktu itu benar-benar visionnya mengarah ke pokoknya kita suatu saat ingin bikin brand sendiri, yang mana bikin event sendiri, signature event sendiri. Waktu itu pegangannya itu doang tuh, pokoknya gimana caranya kita pengen bikin brand sendiri lah. Nah, waktu di awal kita bentuk masih belum jelas tuh arahnya. Event organizer seperti apa, terus ranah scoop yang kita segmenkan seperti apa. Nah, tapi semakin berjalannya waktu, semakin kita ibaratnya learning by doing lah. Kita semakin mengerucutkan arah kita mau kemana. Yang baik lagi ke arah kita yang pertama tadi itu. Jelasnya kita pengen tetapnya sama seperti awal sih. As
reason kita bikin Serasa ini, kita bikin jadi platform buat jelasnya buat anak muda atau milenial untuk berkreasi. Jadi suka duka dan Serasa ini lumayan duka ya, lumayan duka. Jadi di tahun pertama waktu itu jelasnya kalau kita masuk ke korporasi, yang mana kita masuk as a group, itu kan nggak mungkin kita masuk as a group tanpa legal kan. Yang berarti kita harus punya bendera. Nah akhirnya waktu itu kita masuk ke salah satu korporasi yang mana kita udah menuntut kita harus punya bendera atau flag yang mewakilkan nama kita. Nah akhirnya waktu itu dalam waktu yang cukup singkat kita harus legalnya. Lalu kita masuk ke PT, kita bikin atas nama PT. Nah dukanya sebenarnya nggak sampai situ aja, karena kita yang notabene baru lulus SMA ini, baru umur 18 tahun, ya 19 tahun lah. Nah sedangkan rekan kerja kita nih yang emang udah bertahun-tahun, yang udah 25 tahun sampai 30 tahun, bahkan yang sampai 40 tahun. Nah, pasti jelasnya di awal kita purpose untuk terjun, pasti banyak yang underestimate ya. Ya, pasti kita as milenial, belum punya pengalaman kerja sebelumnya, cuma anak SMA doang. Nah, pasti banyak underestimate-nya lah, itu dukanya. Cuman sukanya sih, justru kita bisa jadi representasi anak muda. Justru kekurangan dari Serasa tadi yang isinya anak muda itu kita jadi kelebihan. Kenapa? Karena justru kita yang representatif anak muda ini bisa bawain point of view anak muda yang mungkin kalau orang yang notabene umur 30 tahun, 35 tahun itu belum tentu bisa punya relevansi tentang point of view anak muda di usia 18 sampai 25 tahun. Sukanya situ. Dan alhamdulillah sih dalam waktu 3 tahun dari sekarang, ini tahun ketiga maksudnya, progres kita cukup baik. Sukanya sih dari awal yang kita ngerjain event kecil banget, terus masuk ke korporasi, waktu itu ngerjain yang event skala provinsi sampai skala nasional, bahkan di 2019 akhirnya milestone kita itu salah satu yang ngerjain event internasional, kolaborasi sama salah satu konser internasional waktu di Surabaya, dan bisa bikin brand event sendiri yang meskipun pada dalam jangka waktu 2 tahun itu alhamdulillah ternyata kita bisa lah dapat di titik itu gitu. Kalau dari aku sendiri sih gimana caranya tetap running, itu balik lagi kitanya sih, maksudnya apakah kita tetap bisa menjaga relevansi di tren yang ada di industri kreatif ini. Sebenarnya dalam arti di sini bukan berarti kita harus selalu mengikuti tren, tapi relevansi di sini kan kita harus tahu nih orang-orang yang ada di industri kreatif ini sekarang stylenya seperti apa. Nggak mungkin dong kita menyamakan atau ibaratnya nih kultur di Surabaya, misalnya aku yang notabene di Surabaya, kultur Surabaya ini disamakan sama kultur di Jakarta, atau kultur di Surabaya disamakan sama kultur di Bandung. Ibaratnya kita harus tahu medannya sih. Nah dari kita tahu medannya itu, kita bisa develop something yang ibaratnya bisa diterima di masyarakat itu. Dalam arti bukan berarti kita harus ngikutin tren, kita bisa aja bikin tren, tapi harus tahu medannya dulu. Nah yang mana menurutku itu penting banget buat menjaga relevansi supaya bisa tetap running sampai sekarang. Kalau jujur aku sendiri, personally aku kalau misalnya visi hidup ke depan, jelasnya dari dulu aku cuma mikir satu sih, karena dari kecil aku emang suka dalam arti main musik juga, terus seni juga, dan menurutku industri kreatif ini nggak jauh dari seni juga. Kalau yang visi hidupku selama ke depan, aku cuma pengen buat bikin suatu karya dan membuat sebuah kebermanfaatan sih buat orang-orang. Jadi even bikin sebuah karya yang bisa bermanfaat, atau buka lapangan kerja bagi orang lain, atau mungkin bisa berimpact ke masyarakat. Nah jelasnya itu sih yang visi utamanya sih. Jadi living as a human yang bisa bermanfaat dan menginfluence bagi orang lain, juga menginspirasi tentunya. Jadi kalau menurut pandangan aku, sekarang kan kita di younger millennial and generasi Z kadang suka lupa sebenarnya jati diri kita siapa. Ini kalau aku balik dikit nih. Sebenarnya nih kolaborasi itu nggak jauh dari
jati diri orang Indonesia. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Soalnya kalau kita pikir-pikir nih, orang Jepang ini dia etosnya itu selalu mengangkat efisiensi. Makanya kita kok ngeliat semua brand Jepang, perusahaan Jepang, dia pengen selalu efisiensi itu jadi hal nomor satu. Nah, sedangkan kalau orang Jerman, dia itu rapi yang ditonjolkan. Jadi kelihatan semua produknya orang Jepang kan rapi-rapi, mulai dari mobil, terus dari industrialnya, mesti dia rapi-rapi. Nah, kalau Indonesia, dari dulu sebenarnya kita nonjolkan gotong royong. Secara nggak langsung, sebenarnya gotong royong itu deket loh dari masyarakat. Bisa dilihat, kalau di luar negeri mungkin kita dituntut lebih idealis satu sama lain. Pokoknya individualis dan idealis. Tapi di sini kita benar-benar gotong royong. Dari kecil pun kita diajarkan, mungkin kalau aku ingat di SD diajarin ya, di PKN kelas 1 udah diajarin gotong royong itu hal yang paling baik dilakukan di masyarakat. Nah, sebenarnya gotong royong ini aku bisa bilang salah satu fundament dari kolaborasi. Kenapa? Soalnya dalam bergotong royong ini kita kan melakukan hal bersama-sama untuk mengarah ke satu tujuan yang sama. Nah, sebenarnya itu tuh konsep dasarnya kolaborasi itu seperti itu. Padahal kita udah tahu nih, kita bisa develop hal lebih dengan melakukan bersama-sama dengan orang lain atau sekelompok orang lain untuk menuju satu hal tertentu. Nah, sebenarnya itu bisa jadi keuntungan buat kita berdua. Dan nggak cuman as individu, bisa juga as a team, as a partner, as a brand, bahkan as a business. Kolaborasi itu menurutku udah hal yang menurutku wajib dilakuin sekarang di era kayak gini. Nah, menurutku kalau kita memandangnya sama generasi sekarang, itu udah it's better ya kalau kita bandinginnya sama 10 tahun, 15 tahun lalu. Karena kalau kita ngelihat orang 10 sama 15 tahun lalu, mungkin ini deh contohnya, kalau kita, ini aku sebut aja, misalnya kita suka suatu style A. Oke, kita suka A sampai nggak mau ngelirik style B. Nah, sekarang menurutku orang udah lebih open gitu. Orang lebih open buat, oke, itu cuma masalah selera, tapi kita menghargai. Nah, sebenarnya konsep kolaborasi itu ada dua hal yang berbeda, kita jadiin satu, atau kita ada dua orang yang berbeda, kita bekerja sama, mengejar satu hal yang kita ingin dapatkan. Nah, sebenarnya itu penting banget, dan menurutku di era sekarang udah ada kesadaran lah tentang pentingnya kolaborasi itu kayak gimana. Tinggal gimana caranya kita mendevelop hal itu sih. Kalau misalnya kolaborasi itu bisa ngasih kita benefit yang lebih gitu. Ini yang banyak orang mungkin salah kaprah ya. Mungkin kalau sekarang kita lihat platform YouTube aja deh. YouTube sekarang ada A collab sama B, cuman ngobrol, ya itu sebenarnya juga collabs. Tapi sebenarnya kalau kita pengen tahu fundament dari sebuah collabs itu adalah kita melakukan suatu hal dengan vision yang sama. Jadi menurutku hal yang paling harus diperhatikan dalam kolaborasi itu visionnya dulu sih. As long as kita punya visi yang sama, kita mau berkarya, menghasilkan suatu karya dengan didasari visi tersebut, atau kita mau menciptakan sesuatu berdasarkan visi tersebut, nah itu bakal better jauh daripada kita nggak punya fundamental visi yang sama itu. Karena menurutku di satu kolaborasi, ini ibaratnya kita ngawinkan dua pemikiran A dan B, atau bisa lebih, A, B, C, D, untuk digabungkan jadi satu tim untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk bisa sustain gabung as a team ini menurutku perlu visi yang sama. Karena kalau kita nggak punya visi yang sama, kalau dipaksain bisa sih bisa, cuman itu bakal beda kalau misalnya kita punya visi yang sama. Ini menurutku unik banget. Soalnya gini, sekarang kita ada di fenomena di mana kita ini generasinya benar-benar generasi yang skillful banget. Mungkin kalau kita lihat sekarang, anak udah di generasi kita, skillnya tuh udah macam-macam. Udah ada dari ngelukis, terus ada yang dari sekarang ngeband juga, bahkan nulis, terus
di hal yang misalnya di akademik ada yang pendidikan di bidang teknik, bidang dokteran, arsitek, banyak lah pokoknya. Sekarang kita itu hidup di generasi kita skillful. Nah cuman masih banyak mindset yang mana kita menggunakan skill kita untuk hanya sebagai mental konsumen. Ya apa sih mental konsumen ini? Kalau menurut aku ini gini, kita yang punya skill ini, at least kita harus punya mindset karya. Kenapa? Pada saat kita fokus dengan mindset karya tersebut, dalam arti skill kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain atau menginspirasi orang lain. Nah, celakanya sekarang kita ada di kesadaran yang masih kurang mental produksinya, masih banyak mental konsumennya. Tapi untung mental ini udah mulai timbul kesadaran sih di generasi kita. Dan menurutku mindset yang harus ditanamkan di diri kita masing-masing, yaitu adalah dalam hal seni atau berkarya, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Nah biasanya kan kita mau berkarya nih, tapi kita takut karya kita jelek, kita takut karya kita nggak diterima orang lain. Kalau aku ngibaratin ini gini, karya itu sebuah interpretasi kita dalam seni sih. Jadi tiap orang punya sudut pandangnya masing-masing menganggap karya itu seperti apa. Dalam arti kita nggak perlu takut, kita bikin karya, nanti karya kita nggak diterima orang. Yang penting coba aja dulu. Nah pada saat kita udah punya prinsip bahwa ini interpretasi sebuah karya itu bebas, freedom of berkarya. Nah harusnya udah muncul tuh mindset makers dalam diri kita. Kalau pandanganku sih nggak jauh-jauh dari sebelumnya ya. Sebenarnya sekarang kita ada di generasi yang memang skillful, terus udah mulai muncul kesadaran buat kolaborasi juga, terus udah mulai muncul stigma-stigma yang tidak mensuperiorkan atau mendeferiorkan orang lain. Karena mungkin kalau dulu mungkin kalau misalnya dulu kita mikir, wah pekerjaan desainer grafis ini masih di bawahnya kerjaan dokter, atau kita sebagai pelukis nih di bawahnya kerjaan arsitek. Nah sebenarnya itu nggak ada hal yang kayak gitu sih sebenarnya, nggak ada yang superior, nggak ada yang inferior. Dan sekarang udah mulai timbul kesadaran itu, dan menurutku itu hal yang baik. Cuman tinggal gimana generasi kita ini bisa ibaratnya bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena jujur dari kita di kalangan millennials dan generasi Z sekarang, kita kan pasti tolak ukur dan barometernya berpacu pada orang-orang yang ada sebelum kita. Nah sebenarnya kita bisa mereferensikan orang-orang yang ada sebelum kita, tapi baik lagi sih, gimana caranya kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan gimana cara kita menjadi orang lain. Nah itu sih. Oke, ini menarik ya. Jadi satu masalah yang menarik perhatian kamu di Indonesia. Kalau menurutku satu masalah yang paling menarik, salah satu masalah ya yang paling menarik itu kurangnya apresiasi seni sih. Jadi mungkin baik lagi yang aku bilang sebelumnya, masih banyak orang memandang bahwa pelaku seni atau pekerja seni itu dianggap lebih rendah daripada orang yang notabene mungkin kerjanya saintifik atau dokter atau mungkin insinyur atau yang IT. Nah sebenarnya itu hal yang cukup menarik, soalnya sebenarnya kita nggak bisa ngelihat itu dari apple to apple ya, karena ini sebenarnya hal yang berbeda. Nah justru dengan adanya era sekarang yang kita bisa lebih open ngelihat ABCD itu hal yang different, harusnya muncullah hal yang bisa lebih mengapresiasi tiap seni ini. Kalau gimana cara menyikapi hal tersebut, menurutku gini, sekarang karena permasalahannya kurangnya apresiasi seni ya, kita sebagai orang yang jadi pelaku seni sebenarnya nggak perlu terlalu pusing sama itu, as long as kita berfokus dalam karya yang kita bikin. Dalam arti gini, mungkin kita nggak bisa nih dapat highlight khusus atau ada platform yang tepat untuk mengapresiasi karya seni kita. Tapi kalau kita mikirnya ke mindset sebelumnya, as kita ke makers, mungkin itu bukan jadi halangan, bisa jadi kelebihan.
kalau misalnya kekurangannya nggak ada platform yang bisa apresiasi seni kita. Nah, ya kita ciptain aja platformnya. Nah, itulah kenapa sekarang orang kan mulai aware nih sama self branding, sama digital branding diri kita sendiri. Nah, itu penting banget. Soalnya percuma kan kalau misalnya kita punya seni, kita punya karya tapi karyanya simpan di rumah aja, nggak ada orang yang ngelihat. Makanya itu pentingnya kita nge-branding diri sendiri juga, nge-branding karya kita sendiri. As long as kita punya mindset as a makers tadi, terus kita berusaha buat nge-platformin karya kita sendiri, mau nanti dari networking, mau dari branding di digital media, sosial media. Nah, itu menurutku udah cukup sebagai sebuah apresiasi sih, yang mana dengan adanya itu pasti bakal bisa lebih mengapresiasi karya yang udah kita bikin. Jadi pesan untuk anak muda Indonesia, sebenarnya pesan yang pengen aku sampaikan itu klasik banget sih. Maksudnya banyak orang yang mungkin udah ngomong kayak gini, tapi menurutku ini hal ibaratnya hal yang simple tapi impact banget ke kita. Jadi kalau aku jujur, dari perjalananku masuk terjun ke industri kreatif, yang mana dulu di underestimate sebagai anak muda, menurutku apa yang aku pegang itu mulai aja dulu. Jadi kita mulai dulu, terus kita jadi versi terbaik dari diri kita, dan nggak usah takut dalam berkarya. Karena baik lagi tadi itu, nggak ada yang salah atau nggak ada yang jelek dalam berkarya, itu cuman cara orang memandang. Jadi pas kita udah mulai, terus kita udah terjun untuk fokus di karya kita, nah di situ kita bisa learning by doing sih, gitu. Jadi poinnya nggak perlu takut buat berkarya, yang penting kita mulai dulu.